Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial terkait bagaimana cara melakukan lapor diri ke LPTK bagi calon peserta atau calon mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Mengacu pada edaran Ditjen GTKPG bahwasanya mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 2025, setiap calon peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 yang dinyatakan eligible atau berhak lapor diri ke LPTK itu wajib untuk menindaklanjuti lapor diri ke LPTK terkait agar kedepannya pelaksanaan PPG dari yang bersangkutan itu bisa lebih lancar, dikarenakan untuk bisa mengikuti UKP PPG mahasiswa wajib harus memiliki nomor induk mahasiswa. Oleh karena itu nomor induk mahasiswa tadi itu akan diproses melalui berkas-berkas yang peserta kirim atau submit ketika lapor diri ke LPTK. Adapun di sini tahap pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu menyiapkan berkas persyaratan yang diminta oleh LPTK. Masing-masing LPTK itu memberikan ketentuan terkait dengan persyaratan berkas. Ada yang sesuai dengan di Ditjen GTKPG atau mungkin ada tambahan berkas lainnya, sehingga masing-masing LPTK itu berbeda-beda untuk jumlah persyaratan berkas yang diminta. Tahap pertamanya silakan nanti kalau sudah disiapkan berkas-berkasnya itu dibuatkan dalam satu folder. Buatkan satu folder, ditempatkan untuk setiap berkas yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Nah, untuk menindaklanjuti tahap lapor diri ke LPTK, itu Bapak Ibu silakan buka untuk browser yang ada di komputer atau di laptop, dan proses lapor diri ini wajib ditindaklanjuti melalui komputer atau laptop. Jangan sesekali menggunakan HP ataupun headphone ataupun smartphone. Nanti silakan buka browsernya, bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome ataupun browser lainnya yang ada terpasang atau terinstall di laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan login ke akun SIM PKB-nya. Oke, ketik ppg.simpkb.id atau ppg.simpkb.id. Setelah itu ditekan enter yang ada di keyboard atau komputer Bapak Ibu. Nah, nanti akan dibawa ke halaman login menuju SIM PKB. Silakan nanti untuk alamat email atau alamat surel ini Bapak Ibu ketik, atau misalkan sudah di copy atau disalin tinggal dipastekan saja di sini, atau diketik manual boleh ataupun di copy paste juga boleh. Setelah itu masukkan kata sandi atau password. Setelah dipastikan alamat surel sesuai, lalu pas kata sandinya pun juga sudah sesuai, baru tinggal diklik masuk. Jika sudah masuk ke halaman SIM PKB, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan pop-up. Ada pop-up di sini, selamat Bapak Ibu telah ditetapkan sebagai peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025. Bapak Ibu dapat melakukan proses lapor diri di LPTK penempatan. Nah, ini wajib untuk dilakukan. Karena kalau tidak lapor diri ke LPTK, Bapak Ibu percuma ketika melaksanakan pembelajaran, karena tidak akan bisa mengikuti UKP PPG. Syarat untuk bisa mengikuti UKP PPG itu harus lapor diri ke LPTK sehingga dibuatkan nomor induk mahasiswa dan dilaporkan ke PD Dikti. Jadi hanya bagi mahasiswa yang sudah lapor diri ke LPTK dan diberikan nomor induk mahasiswa yang boleh mengikuti UKP
PPG-nya untuk syarat lulus dari pelaksanaan PPG guru tertentu. Nanti untuk di tampilan pop-up ini silakan Bapak Ibu klik tulisan atau tombol lapor diri. Dipastikan ada tulisan atau tombol lapor diri yang muncul di pop-up SIM PKB Bapak Ibu. Oke, kita klik. Setelah diklik, nanti akan diarahkan ke website PPG LPTK. Nah, karena di sini LPTK-nya adalah Universitas Muhammadiyah Mataram, maka bagi calon peserta atau calon mahasiswa yang penempatannya di LPTK Umat atau Universitas Muhammadiyah Mataram pasti akan diarahkan ke website PPG Umat AC ID. Nah, cara untuk melihat persyaratan berkas ataupun informasi yang disampaikan di website PPG LPTK ini bisa melalui dua cara, yaitu dengan mengklik menu yang ada di atas lapor diri. Silakan dipilih tulisan PPG guru tertentu, tinggal diklik saja. Atau cara kedua digeser ke bawah. Nah, ini ada menu juga untuk lapor diri PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Silakan klik tombol yang warna biru ini atau tulisan klik di sini. Misalkan di sini saya pilih yang ini, klik di sini. Nah, nanti akan ada pengumuman terkait dengan informasi pelaksanaan lapor diri bagi calon mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 yang penempatannya di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Wajib dibaca sampai tuntas, semua yang ada diinformasikan di halaman ini dibaca dari awal sampai akhir tanpa ada yang terlewat, karena di sini sudah dijelaskan secara detail terkait tahapan lapor dirinya maupun terkait dengan persyaratan berkas. Tahapan lapor diri di sini sudah Bapak Ibu tindak lanjuti untuk tahap yang sebelumnya, yaitu konfirmasi kesediaan. Bagi calon peserta yang sudah klik konfirmasi kesediaan, lalu sudah melakukan ajuan berkas ataupun mungkin belum melakukan ajuan berkas, yang penting sudah klik konfirmasi bersedia, maka Bapak Ibu dinyatakan eligible atau berhak untuk lapor diri ke LPTK. Karena untuk lapor diri ke LPTK ini sangat penting untuk urgensinya itu supaya kedepannya bisa mengikuti UKP PPG, sehingga dibuatkan nomor induk mahasiswa. Karena di pengalaman tahun-tahun yang sebelumnya itu ada yang eligible atau berhak lapor diri tetapi tidak menindaklanjuti lapor diri ke LPTK, sehingga tidak memiliki NIM, tapi yang bersangkutan itu mengikuti pembelajaran mandiri dari awal sampai akhir. Tetapi karena tidak memiliki NIM, maka tidak bisa mengikuti UKP PPG, sehingga tidak bisa untuk lulus PPG pada gelombang atau tahap yang berjalan saat itu. Sehingga di sini bagi Bapak Ibu yang dinyatakan eligible atau berhak lapor diri ke LPTK, wajib untuk lapor diri ke LPTK. Nanti silakan tinggal diklik tombol lapor diri yang ada di bawah ini. Diusahakan pengisiannya minimal 2 kali. Kenapa? Karena khawatirnya mungkin koneksi jaringan internet yang ada di lokasi saat pengisian tidak kondusif, sehingga saat diklik submit atau kirim ternyata berkas tidak terkirim, sehingga di rekapan panitia PPG LPTK itu nama yang bersangkutan tidak muncul, sehingga diharapkan untuk diisi minimal lebih dari 1 kali. Nah, bagi yang bertanya di beberapa japri ke admin, untuk grup resmi LPTK itu akan muncul setelah Bapak Ibu selesai submit atau mengirim formulir lapor diri di tahap yang kelima ini. Nanti akan ada muncul tampilan link bergabung di grup resmi atau grup WA resmi dari LPTK. Ada beberapa persyaratan berkas sebelum menindaklanjuti tahapan 5 yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu.
Harap dibaca sampai tuntas untuk bagian persyaratan berkas ini. Ada 15 berkas yang dibutuhkan untuk di LPTK Muhammadiyah Mataram. Yang pertama, fakta integritas. Nah, mana template formatnya, silakan klik ini. Klik tulisan yang warna biru untuk mendownload. Tinggal diklik saja lalu di-download untuk template atau dokumennya. Lalu untuk syarat yang kedua adalah biodata mahasiswa PD Dikti. Nah, sudah ada juga disediakan template-nya di sini. Klik unduh atau download di sini. Kalau misalkan ada yang bingung terkait bagaimana pengisian dari biodata mahasiswa PD Dikti, silakan klik ini tutorial atau video tutorial pengisiannya. Tinggal ditonton, diputar. Setelah itu nanti bisa diisi biodata mahasiswanya. Syarat yang ketiga, dokumen template usulan NIM. Di mana templatenya, silakan download, klik unduh atau download di sini. Jadi yang tulisan warna biru ini itu merupakan link tautan yang wajib Bapak Ibu klik untuk mendownload dokumennya mungkin, atau untuk menonton tutorial video yang sudah disediakan untuk lebih memudahkan Bapak Ibu mengisi masing-masing dokumen. Syarat yang keempat yaitu ijazah S1 atau D4. Ini boleh yang asli, boleh yang fotokopi legalisir, tetapi diutamakan yang scan aslinya. Lalu syarat kelima, transkrip nilai S1 atau D4 sama seperti nomor 4 tadi. Boleh aslinya atau boleh fotokopi yang dilegalisir. Tetap disarankan atau diutamakan yang asli. Setelah itu syarat yang keenam ada KTP atau SIM. Diutamakan yang KTP. Lalu untuk nomor 7 ada akta lahir. Nomor 8 scan pas foto berwarna. Jadi warna latarnya nanti adalah warna merah dengan ukuran atau dimensi 4x6. Bisa diklik untuk lihat contoh. Nah, seperti ini untuk bentuk foto yang diminta oleh LPTK, baik untuk yang perempuan maupun yang laki-laki. Untuk perempuan berhijab atau menggunakan jilbab yang sebelah kiri, untuk yang perempuan non-hijab atau tidak berjilbab di sebelah kanan, untuk yang laki-laki seragam secara umum di bagian tengah. Diperhatikan warna jas itu wajib hitam polos seperti yang ada di gambar. Lalu baik perempuan maupun laki-laki itu menggunakan dasi warna hitam. Warna latar ini adalah merah. Lalu untuk kerah baju itu ditutup oleh kerah jas. Tidak boleh ada kerah yang keluar dari kerah jasnya menutupi warna hitam jas di sini. Mungkin kerahnya keluar sehingga itu tidak sesuai dengan ketentuan diminta oleh LPTK. Dan wajib fotonya setengah badan seperti yang ada di contoh ini. Dan jasnya ini harus dikancing. Tidak boleh jasnya dibuka sehingga untuk kemeja dalam yang warna putih ini kelihatan sampai bawah. Oke, untuk kemejanya wajib kemeja dalamannya warna putih. Oke, itu saja ketentuan untuk foto. Syarat berikutnya adalah surat keterangan sehat. Ini bisa diperoleh di puskesmas, klinik atau RSUD setempat. Selanjutnya ada syarat surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Nah, di sini maksudnya adalah SKCK. Adapun di SKCK itu ada foto yang terlampir, itu formatnya bebas. Tidak perlu mengikuti format yang di nomor 8. Jadi yang nomor 8 ini itu wajib untuk ketika lapor diri. Kalau untuk yang di foto SKCK itu bebas untuk formatnya. Selanjutnya ada surat bebas nafza. Ini bisa dibuat di puskesmas, RSUD setempat, kantor kepolisian atau di BNN. Berikutnya ada NPWP, ini bagi yang memiliki. Bagi yang tidak memiliki boleh dikosongkan. Mengingat untuk pembuatan NPWP saat ini itu sudah dimudahkan, bisa melalui online, itu tinggal mengisi data. Setelah diisi data nanti akan ada tampilan NPWP-nya. Itu bisa di screenshot bagi yang belum memiliki NPWP. Jadi ya silakan mau dibuat ataupun dikosongkan saja untuk yang syarat nomor 12. Karena pendaftarannya pun juga masih lama dari tanggal 22 sampai 1 Juni, ada 11 hari. Syarat berikutnya adalah kartu keluarga.
Lalu ada ijazah SMA atau yang fotokopinya boleh untuk yang aslinya, tapi diutamakan yang asli. Terakhir itu adalah SK pengangkatan pegawai. Mau itu yang honorer statusnya di sekolah ataupun P3K atau PNS. Kalau ada yang bertanya, Pak saya punya dua-duanya, SK pertama sama terakhir, silakan upload keduanya. Kalau misalkan ada yang punya cuma satu, yaitu yang SK yang pertama, ya silakan diupload yang SK pertama itu saja. Kalau misalkan bagi yang honorer, ada yang bertanya, SK pengangkatannya apakah dari kepala sekolah atau dari yayasan, itu wajib dari yayasan. Kalau untuk yang P3K sama PNS kan sudah dari dinas sama yang pusatnya ini. Khusus untuk yang honorer, ini wajib SK-nya harus dari yang ketua yayasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persyaratan berkas. Ini sudah saya berikan catatan yang perlu disimak oleh calon mahasiswa. Ada 7 catatan. Yang pertama, setiap berkas nomor 1 sampai nomor 15, nah di sini masih belum diganti. Ini seharusnya 15 karena memang ada 15 berkas. Itu wajib untuk nama file atau dokumennya diberi nama mengikuti format nama dokumen atau file, garis bawah atau underscore, lalu nama lengkap peserta. Misalkan contoh dokumen fakta integritas. Nah, nanti setelah Bapak Ibu siapkan dokumennya, harap diganti nama filenya menjadi fakta integritas, lalu di sini disertai dengan nama lengkap. Misalkan sebagai contoh nama mahasiswanya adalah Zulkarnain, ya berarti kalau dokumennya fakta integritas silakan nanti ditambahkan nama lengkap pesertanya. Dan ini berlaku untuk keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 15. Nah, sebagai contoh di sini, nah ini sebagai contoh ada 15 berkas sudah disesuaikan untuk nama file atau nama dokumennya, dari yang akta lahir ditambahkan nama lengkapnya, lalu biodata mahasiswa PD Dikti, ijazah S1 atau D4-nya, ijazah SMA, kartu keluarga, KTP, NPWP, fakta integritas, pas foto, SK pegawai atau pengangkatan pegawai, surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, ini surat bebas nafza, ini surat keterangan sehat, ini template usulan NIM, dan ini untuk yang transkrip. Jadi silakan nanti diberikan nama filenya sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh LPTK. Tidak boleh bebas mengikuti kemauan dari peserta. Supaya seragam, silakan ikuti catatan nomor 1 ini untuk pemberian nama file atau nama dokumen. Catatan yang kedua, berkas nomor 1 dan nomor 2 wajib diisi dengan ditulis tangan. Nah, nanti untuk fakta integritas dan biodata mahasiswa PD Dikti setelah di-download atau setelah diunduh, silakan Bapak Ibu print menggunakan printer. Setelah itu diisi dengan tulis tangan. Setelah diisi tulis tangan, ditandatangani, kalau ada materai, bubuhkan materai. Setelah itu di-scan, disimpan dalam bentuk PDF. Seperti ini, biodata mahasiswa PD Dikti dan fakta integritas. Catatan selanjutnya yang ketiga, berkas nomor 9 dan 10, silakan disesuaikan narasi atau redaksinya untuk mengikuti PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, yaitu berkas surat keterangan sehat dan berkas surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK. Namun kiranya sudah ada yang terlanjur membuat dengan narasi yang berbeda, boleh silakan gunakan yang sudah terlanjur dibuat tersebut. Nah, mengingat antrian yang banyak di Polres ataupun di Polda, boleh silakan digunakan yang sudah dibuat sebelum pengumuman ini dikeluarkan. Yang penting ada narasi PPG dalam jabatannya mungkin, atau PPG guru tertentu, ataupun PPG saja, silakan boleh digunakan. Catatan yang keempat, berkas nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9 sampai dengan 15
wajib disimpan dalam format file PDF dengan ekstensi seperti ini. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi nomor berkas yang sudah disesuaikan di catatan, itu formatnya harus PDF. Ini ekstensinya kan PDF. Ada tulisan PDF atau ekstensi yang secara otomatis, kalau memang dia filenya adalah PDF, maka akan tertulis PDF juga di belakang. Atau mungkin bisa diklik view atau lihat, nanti ini file name extension atau nama ekstensi file ini dicentang supaya muncul tulisan PDF, lalu ada JPG maupun yang lain untuk bisa memastikan ekstensinya sudah sesuai. Namun kalau misalkan sudah diubah, dikonversi ke dalam PDF, ya pastinya sudah berekstensi PDF. Catatan berikutnya nomor 5, berkas nomor 3 disimpan dalam format file Microsoft Excel dengan ekstensi XLS atau XLSX. Maksudnya berkas nomor 3 ini setelah di-download, diunduh, dan diisi data-datanya di form Excel, tinggal disimpan saja mengikuti format nama filenya tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini template usulan NIM. Nah, ini kan bisa diperhatikan ekstensinya XLSX, atau kalau misalkan cuman XLS saja tidak masalah. Yang penting ini adalah file Excel, bukan file PDF, bukan file yang lainnya, karena diminta untuk format file Excel. Catatan berikutnya yaitu nomor 8 atau berkas nomor 8 disimpan dalam format file foto atau gambar dengan ekstensi JPG atau JPEG. Nah, di sini itu adalah berkas pas foto berwarnanya. Sebagai contoh tadi di sini pas foto itu ekstensinya JPG atau JPEG. Tidak boleh yang PNG. Pokoknya selain daripada yang diminta di catatan itu tidak diperkenankan. Hanya boleh dalam format PDF, hanya boleh dalam format XLSX ataupun yang JPG sesuai dengan yang ada di catatan ini. Terakhir, ukuran setiap file berkas yang dipersiapkan itu maksimal 10 MB. Jadi berkas nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu maksimal masing-masing filenya itu adalah 10 MB. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini di size atau di ukuran. Nah, biasanya ada yang 1,5, ada yang 2 MB, ada yang 7 MB. Kalaupun mungkin nanti ukuran filenya melebihi dari yang contoh, karena memang ini kan sebagai contoh, bukan file asli. Kan nanti Bapak Ibu yang bersangkutan yang lebih tahu untuk ukuran file dokumen masing-masing yang sudah disediakan. Intinya diusahakan jangan melebihi 10 MB. Kalaupun mungkin melebihi 10 MB, nanti kami panitia di LPTK akan menambah kapasitas unggahan berkas di Google Drive di Google Drive maupun di Google Formulir lapor diri mahasiswa. Wajib dibaca tuntas keseluruhan persyaratan, catatan, supaya Bapak Ibu tidak riweuh bolak-balik koordinasi dengan admin, karena kami harapkan setiap calon peserta mahasiswa, baik sebelum jadi mahasiswa ataupun sudah ditetapkan sebagai mahasiswa dan keluarnya nomor induk mahasiswa, itu masing-masing mahasiswa membudayakan literasi. Budayakan literasi untuk membaca sampai tuntas seluruh informasi yang diberikan, baik itu secara tekstualnya ataupun secara audiovisual yang ada di video tutorial. Oke, kiranya mungkin berkas-berkas tadi sudah dipersiapkan. Tahap selanjutnya Bapak Ibu klik tombol lapor diri dan ingat minimal 2 kali pengisian. Oke, kita klik. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman formulir lapor diri mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah
Mataram. Nah, nanti di sini kami sediakan juga informasi terkait persyaratan lapor dirinya, sama seperti yang ada di website tadi. Kalau sudah siap semua, silahkan tinggal diisi formulir yang kami sediakan. Nah, di sini harap diperhatikan, wajib menggunakan email dari Google atau dengan domain Gmail. Jadi jangan menggunakan email belajar ID. Mengingat email belajar ID untuk akun belajar ID itu ada periode penghapusan memori oleh pusat. Dalam beberapa kurun waktu tertentu, semua data yang ada di dalamnya itu akan terhapus, sehingga kami sarankan menggunakan email Google. Nah, nanti langkah yang pertama harus dilakukan yaitu mengisi email Google tadi yang sudah diminta di atas. Adapun pengisian dari awal sampai dengan akhir yang akan saya demonstrasikan itu hanya sebagai contoh, bukan data real atau data asli dari peserta. Jadi ini hanya sebagai contohnya saja. Misalkan emailnya di sini saya tulis seperti ini. Nah, nanti mungkin untuk yang huruf X ini diisikan dengan username dari email Bapak Ibu. Cuma sebagai contoh saja di sini saya tuliskan dengan huruf X semua. Oke, setelah itu lanjut ke isian berikutnya, nama lengkap. Nama lengkap, perhatikan yang ada di dalam kurung tanpa gelar S1 atau D4-nya. Jadi diminta di sini adalah nama lengkap tanpa gelar dan wajib ditulis huruf kapital atau huruf besar keseluruhan. Nah, ini sebagai contoh. Selanjutnya, nama lengkap. Nah, bedakan yang di atas tadi tanpa gelar, yang di bawah ini disertai dengan gelar. Silakan ditulis gelar S1 atau D4 Bapak Ibu, mengikuti format kaidah ilmiah penulisan dari gelar akademik. Kalau misalkan di sini contohnya SPD, ya silakan ditulis S-nya besar, lalu ada tanda titik, huruf P-nya besar, D-nya kecil. Jadi sebagai guru itu sudah harus detail, harus rinci, harus tepat di dalam menulis. Apalagi untuk menulis gelarnya. Jangan sampai nanti S-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil, D-nya huruf kecil. Atau mungkin yang lain S-nya kecil, P-nya kecil, D-nya besar. Jadi ikuti kaidah penulisan gelar akademik yang sesuai. Oke, jika dirasa 3 isian ini sudah tepat, divalidasi ulang, namanya sudah sesuai, jangan sampai ada yang typo atau salah ketik, silakan Bapak Ibu klik tombol lanjut atau next. Oke, akan diarahkan ke halaman yang kedua untuk pengisian biodata mahasiswa. Nah, untuk di sini langkah pertama, silakan Bapak Ibu pilih bidang studi penempatan PPG Bapak Ibu. Silakan dicek di SIM PKB bidang studinya apakah PGSD, apakah bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, geografi atau sejarah. Nah, misalkan di sini saya sebagai contohnya saya pilih yang PGSD. Nanti silakan tinggal diklik saja nih yang tanda bulat ini. Diklik hanya satu sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu untuk terplotting PPG guru tertentunya. Isian selanjutnya pendidikan terakhir, silakan dipilih apakah jenjang S1 atau D4. Validasi nama lengkap. Nah, meskipun tadi di awal halaman pertama dituliskan nama lengkap, nah di sini wajib untuk ditulis nama lengkap yang sesuai tertulis di ijazah terakhir S1 atau D4. Silakan dibuka ijazah terakhirnya dan wajib disamakan dengan yang ada di ijazah tanpa disertai dengan gelar. Huruf kapital atau huruf besar untuk ditulis. Pastikan pengisian untuk isian ini sudah betul-betul
benar atau sesuai, jangan ada kesalahan. Mengingat nanti untuk berkas formulir lapor diri yang dikirim ke LPTK ini itu sebagai acuan kami untuk memproses nomor induk mahasiswa, sehingga kalau di isian ini salah, bisa jadi nanti di data nomor induk mahasiswa yang bersangkutan itu pun juga akan salah, sehingga tidak bisa diubah di PD Dikti kalau periode pengubahannya belum dibuka. Pengalaman beberapa tahun lalu itu ada 1 ataupun 2 orang yang salah ketik, sehingga ketika diajukan di PD Dikti itu yang nama lengkapnya salah, sehingga harap nanti divalidasi ulang, diketik sesuai dengan yang tertulis di ijazah, tanpa ada tipe, tanpa ada yang kebalik urutan huruf di setiap nama peserta. Oke, selanjutnya isian tempat lahir. Nah, tempat lahir di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan yang tertulis di ijazah terakhir. Buka ijazah S1 atau D4-nya, silakan ditulis tempat lahirnya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan Mataram. Ini sebagai contoh saja, nanti silakan Bapak Ibu isi yang sesuai atau real dengan data yang tertulis di ijazah Bapak Ibu. Tanggal lahir, nah sama dengan yang di atas, jadi untuk yang 3 isian ini itu wajib disesuaikan dengan di ijazah dan harus detail, harus rinci, perlu diperhatikan karena memang 3 data inilah kedepannya yang akan difokuskan untuk yang tertulis di sertifikat pendidik ataupun yang saat proses pengajuan nomor induk mahasiswa. Tanggal lahir nanti bisa diisi secara manual Bapak Ibu dengan cara diketik saja di sini DD ini untuk tanggal, misalkan tanggal 06. Oke, saya ulangi. Misalkannya tanggal 6, MM ini untuk bulan atau month, bulan 8 misalkan, lalu Y yang 4 kali ini Y atau tahun lahirnya 1977, nah, misalkan seperti ini. Itu diketik manual boleh, atau mungkin menggunakan ikon kecil yang di sebelah kanan ini. Nah, diklik 1 kali, setelah itu Bapak Ibu pilih, klik tanda atau ikon segitiga kecil di atas. Nah, ini tinggal digeser ke atas menggunakan mouse yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu. Silakan digeser ke atas untuk mengakses tahun yang lebih lama. Tinggal dipilih tahunnya, lalu bulan ke-8 tadi yang saya isikan tanggal 7. Nah, seperti ini. Di sini tanggal bulan 9 tadi ya. 8 itu Agustus. Oke. Seperti ini. Jadi bisa diketik manual boleh ataupun menggunakan ikon yang sudah tersedia di sebelah kanan. Silakan disesuaikan mana yang lebih efisien. Selanjutnya jenis kelamin disesuaikan dengan jenis kelamin Bapak Ibu. Lalu nomor induk kepegawaian silakan buka KTP. Oke, sebelumnya terkait dengan tanggal lahir tadi, mohon maaf ada yang belum saya sampaikan. Di beberapa ijazah S1 ataupun D4, guru berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, itu untuk tanggal lahir terkadang di ijazah S1 tidak dituliskan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu mungkin yang di ijazahnya hanya tertulis tempat lahir dan tahun lahirnya, silakan untuk tanggal dan bulan itu dicek di KTP. Nah, nanti isikan sesuai dengan yang tertulis di KTP. Kiranya di ijazah terakhir S1 maupun D4-nya tidak tertulis tanggal dan bulan lahir. Oke, kita lanjut ke isian yang tertunda tadi, yaitu nomor induk kependudukan. Buka di KTP, diketikkan di sana untuk angkanya. Ini sebagai contoh saja saya tuliskan. Nah, seperti ini. Ini random saja saya ketikkan sebagai contoh, tetapi nanti Bapak Ibu wajib isikan sesuai dengan yang tertulis di KTP-nya untuk nomor induk kependudukan. Untuk agama silakan disesuaikan dengan agama Bapak Ibu, diketik dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, ini yang diminta adalah NISN sewaktu SMA. Jika Bapak Ibu ada NISN selama SMA dulu,
itu silakan diisikan. Kalau misalkan tidak ada ketemu, tidak nemu, boleh dikosongkan. Harap diperhatikan nanti untuk tanda isian, untuk formnya yang memiliki tanda bintang seperti ini, itu wajib diisi. Sedangkan kalau yang tidak memiliki tanda bintang, itu merupakan isian yang tidak wajib diisi, menyesuaikan dengan ada tidaknya berkas tersebut dimiliki oleh peserta. Selanjutnya nomor NPWP. Nah, ini tidak memiliki tanda bintang, jadi boleh dikosongkan bila tidak memiliki NPWP. Atau jika sudah ada, ya sudah dituliskan mengikuti format penulisan yang tertulis di kartu NPWP-nya. Kalau ada strip, tuliskan strip. Kalau ada titik, tuliskan titik. Ini sebagai contoh pengisian, bukan yang real. Nanti silakan Bapak Ibu isikan yang real atau yang asli sesuai dengan yang tertulis di kartu NPWP-nya. Isian selanjutnya adalah nomor HP atau WA aktif. Nah, di sini wajib dituliskan nomor WhatsApp atau HP yang aktif. Jadi nomor HP yang sudah terinstall WhatsApp dan sudah aktif WhatsApp-nya silakan dituliskan di sini nanti. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini sebagai contoh. Berikutnya nomor induk pegawai bagi P3K, PNS yang ASN silakan diisikan. Jika yang honorer karena tidak memiliki NIP, ini kan tidak ada tanda bintangnya. Nih, sehingga ini boleh dikosongkan bagi yang honorer. Kalau yang ASN silakan diisikan. Ini hanya sebagai contoh saja saya isikan. Nanti silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan nomor induk pegawai masing-masing. Isian selanjutnya asal instansi atau sekolah tempat mengajar, yaitu sekolah atau SD negeri atau swasta tempat Bapak Ibu mengabdi, silakan diisikan. Misalkan di sini SDN 1 Sukamakmur. Ini sebagai contoh saja. Lalu alamat lengkap sekarang atau alamat domisili di mana Bapak Ibu tinggal saat ini dan wajib harus sama dengan yang tertulis di KTP Bapak Ibu. Jadi patokannya adalah KTP untuk mengisi bagian yang ini. Silakan ditulis lengkap mulai dari nama jalan, nama dusun, nomor RT RW, nama desa atau kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten, nama kota, nama provinsi, dan nomor kode pos. Harus sesuai dengan urutan yang sudah tertulis di keterangan yang ada di atas ini. Kalau misalkan ada jalan, silakan dituliskan jalan. Misalkan jalan Sukatani, misalkan Jalan Sukatani, lalu dusun Sukamakmur. Oke, RT RW ini hanya sebagai contoh. Oke, lalu desanya, nama desanya dituliskan atau nama kelurahannya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada tertulis jalan di KTP, ya sudah, ini dihapus. Jadi tinggal ditulis dusunnya, RT RW, desa atau lurahnya, lalu kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Diisikan menggunakan huruf kapital atau huruf besar keseluruhan. Kode posnya ini sebagai contoh saja, silakan nanti disesuaikan dengan kode pos yang ada tertera di KTP ataupun memang di mana Bapak Ibu berdomisili. Nah, isian selanjutnya itu mengulang menulis apa yang Bapak Ibu tulis di atas. Nah, nanti ini dirincikan per formnya. Nanti kalau misalkan di KTP atau di alamat lengkapnya tidak tertulis nama jalan, diperhatikan tidak ada tanda bintang, ini bisa dikosongkan. Dan di sini sudah dituliskan juga keterangannya, jika tidak ada boleh dikosongkan. Jadi nanti silakan ditulis ulang saja yang di atas kalau misalkan sudah diisi. Nama dusunnya,
RW-nya, setelah itu desa, oke, kecamatannya, kabupaten, oke, provinsi, kode pos. Oke, nanti silakan disesuaikan nanti untuk kode pos yang dimana Bapak Ibu berdomisili. Oke, setelah itu nanti silakan diisikan email atau user SIM PKB Bapak Ibu, yaitu email, alamat surel atau email ataupun user SIM PKB yang Bapak Ibu gunakan untuk login di akun SIM PKB. Ini sebagai contoh saja saya isikan. Nanti misalkan di sini entah domainnya itu guruku ID ataupun guru SD ID ataupun belajar ID, ya silakan disesuaikan dengan alamat email atau surel dari akun SIM PKB Bapak Ibu. Ini mau ditulis huruf kecil atau huruf besar juga boleh, misalkan kalau misalkan seragam dengan pengisian yang sebelum-sebelumnya. Oke, nomor peserta UKG. Nah, silakan dicek di SIM PKB Bapak Ibu atau di data pegawainya. Ini sebagai contoh saja saya tuliskan seperti ini. Nomor NUPTK. Nah, nomor NUPTK silakan dicek di data kepegawaian Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja saya tuliskan. Nah, untuk nama ibu kandung ini wajib diisikan karena ada tanda bintangnya. Nah, kiranya mungkin ibu kandungnya sudah wafat, silakan nanti di belakang nama diberikan keterangan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, bagi yang sudah wafat diberikan keterangan seperti ini. Kalau misalkan masih hidup, sudah tinggal diisi saja nama lengkap beliau dan ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Oke, jika sudah dipastikan keseluruhan isian formulir tadi yang bertanda bintang ini diutamakan, sudah terisi semua, sudah dipilih. Kalau misalkan isiannya berupa pilihan, silakan diklik next atau lanjut. Jadi sebelum diklik next atau lanjut, saya sarankan wajib dicek, divalidasi ulang pengisiannya dari atas sampai dengan bawah. Ada typo mungkin atau tidak, silakan dicek kembali. Setelah itu kita lanjut atau next. Kalau ada muncul pop-up seperti ini, ya sudah ditekan no atau tidak. Nanti setelah kita next atau lanjut tadi, kita diarahkan ke halaman terakhir. Halaman ketiga ini merupakan halaman unggahan atau upload berkas-berkas yang sudah dipersiapkan. Sejumlah 15 berkas tadi. Nah, nanti di sini diunggah satu-satu dan sudah diurutkan sesuai dengan yang tertulis di website PPG LPTK dari fakta integritas sampai dengan SK pengangkatan. Nanti silakan di-upload. Kalau misalkan dicek maksimal 100 MB, 100 MB, 100 MB. Nah, ada juga 10 MB. Nanti kami sesuaikan dengan 10 MB ini menjadi 100 MB supaya mungkin nanti ada yang lebih dari 10 MB tidak gagal dalam proses upload atau unggahannya. Nanti kalau misalkan sudah tersedia semua berkas, klik tulisan atau tombol add file atau tambah file. Oke, setelah itu dicari atau browse. Nah, silakan dipilih di drive mana, di folder mana Bapak Ibu simpan berkas-berkas persyaratan yang sudah disiapkan. Disarankan untuk ditempatkan dalam satu folder supaya lebih terorganisir. Sekali klik browse atau cari, langsung terbuka di satu folder. Tinggal disesuaikan dengan ini jenis filenya. Kalau diminta fakta integritas, ya berarti di sini harus fakta integritas. Nah, ini perbedaannya, ini yang belum, ini yang sudah terupload. Oke, tinggal dilakukan penguploadan satu persatu dari ke-15 berkas yang sudah
persiapkan. Nah, ini butuh kesabaran dan butuh pula ketelitian serta koneksi internet yang stabil. Diusahakan nanti koneksi internetnya harus stabil supaya proses unggah atau uploadnya ini lancar. Dipastikan nanti untuk yang tulisan add file atau tambah file itu sudah tidak muncul lagi. Oke, kita upload satu-satu. Supaya lebih mudahnya, silakan diikuti penamaan dokumen seperti yang saya contohkan di video ini, supaya bisa seragam antar semua peserta. Oke, untuk tadi sudah saya sampaikan, bagi yang tidak punya NPWP ini boleh dilewati. Kenapa? Karena tidak memiliki tanda bintang. Yang wajib di situ perhatikan yang hanya ada tanda bintang. Kalau yang tidak memiliki dokumennya itu boleh dikosongkan. Terkait dengan dokumen ijazah, baik itu ijazah S1 ataupun ijazah SMA, mungkin kiranya ada kesalahan ketik nama, kesalahan bulan, tanggal, ataupun hari lahirnya, ataupun data yang ada di ijazah tersebut, itu pastinya akan diberikan surat keterangan, dan itu wajib dilengkapi bersamaan dengan ijazah ini, harus diunggah jadi satu file. Jadi diunggahnya nanti dalam satu file, dikombinasi. Kalau ada 3 file ya dijadikan satu. Karena memang unggahan dari Google Drive atau Google Form itu cuma satu kolom unggahan saja, tidak bisa 3, 4 ataupun 5. Sehingga kalau misalkan ada berkas terdiri lebih dari satu halaman atau lebih dari satu, silakan digabungkan dulu sebelum dilakukan proses unggah. Oke, ini sudah selesai diunggah untuk ke-15 berkas tadi. Diperhatikan lagi, dicek lagi dari atas, sudah tidak ada muncul tulisan warna biru tadi, tambah file atau add file. Nah, dicek seperti ini. Oke, langkah terakhir adalah melakukan salin ulang atau paste link Google Drive folder berkas lapor diri. Ini maksudnya apa? Dan ini wajib ada tanda bintangnya soalnya. Yaitu kelima berkas yang ada di atas tadi itu wajib Bapak Ibu unggah atau upload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Caranya buka Google Chrome browsernya, lalu login akun email atau akun Google Bapak Ibu. Setelah itu nanti tinggal diketik drive.google.com. Nah, seperti ini, drive.google.com. Oke, di enter. Atau mungkin kalau sudah login tampilan awal seperti ini, silakan klik titik 9 di atas, pilih yang drive. Oke nih, yang drive ini.
tinggal diklik. Nanti akan masuk ke Google Drive-nya Bapak Ibu. Nanti diklik yang My Drive atau Drive saya. Oke, saya pakai yang sebelah sini saja. Oke, yang ini. Klik ke My Drive. Setelah diklik My Drive, klik baru atau new. Setelah itu klik yang folder baru atau new folder. Bikin di sini misalkan folder, nama foldernya adalah berkas BPD guru tertentu tahap 1 2025. Setelah itu diklik buat atau create. Oke, tunggu sampai sudah muncul di tampilan. Diklik 2 kali. Silakan nanti diunggah di sini semua file yang sudah disediakan. Caranya klik kanan di mouse. Ini mouse yang bergerak ini, Bapak Ibu klik di tangan kanannya. Satu klik file upload. Nah, kalau misalkan belum diarahkan langsung ke halaman atau folder di mana berkas dipersiapkan, silakan dicari, dibuka drive-nya, dicari foldernya. Setelah itu klik satu open, klik satu open, atau kalau mau keseluruhannya secara satu kali proses, tekan Ctrl A yang ada di keyboard laptop atau komputer sampai ini hitam semuanya. Setelah itu klik open. Atau cara yang kedua, buka folder di mana berkas tadi dipersiapkan, lalu di minimize, diperkecil. Nah, sampai ada tampilannya seperti ini. Ada untuk yang Google Drive, ada tampilan folder berkas. Ini di Ctrl A biar hitam, dipilih semua atau langsung digeser ke atas seperti ini. Lalu ditekan satu kali dan ditarik ke sebelah kiri sampai muncul ada angka 15. Berarti 15 berkas itu akan digeser ke sebelah kiri ini. Jadi silakan nanti mana yang lebih mudah, apakah melalui drag and drop, tinggal ditarik ke sini, atau klik kanan file upload, lalu di Ctrl A, udah tekan open. Tunggu sampai semua berhasil di-upload. Di sini masih ada keterangannya mengunggah 12 item, uploading 11 item. Oke, masih 10 lagi. Kita tunggu sampai ke 15 berkas yang sudah Bapak Ibu siapkan itu komplit, berhasil terunggah atau terupload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Oke, tinggal 4 lagi. Tinggal 3, itu diperlukan koneksi internet yang stabil, yang cepat, sehingga nanti untuk 15 dokumen itu bisa cepat terunggah di Google Drive. Nah, ini sudah ada keterangan 15 upload complete. Nah, ini artinya semua berkas sudah kita unggah itu sudah berhasil masuk ke Google Drive kita. Nah, yang diminta di langkah terakhir tadi adalah menyalin ulang link berkas folder lapor diri Bapak Ibu tadi. Caranya adalah ini kita hilangkan dulu. Oke, ini silakan Bapak Ibu klik tanda segitiga di atas ini, tanda segitiga kebalik ini diklik. Nah, nanti pilih yang share atau bagikan. Arahkan mouse-nya ke tulisan bagikan atau share sampai muncul pop-up di sebelah kanan. Pilih kembali yang bagikan atau share, lalu diklik satu kali. Nah, seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu atur adalah di general access-nya atau di pengaturan umum. Nah, di pengaturan umum ini nanti silakan klik tulisan dibatasi atau restrict. Nanti kalau bahasa Indonesia di sini ada tulisan dibatasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh restrict. Klik tanda segitiga kecil yang hitam ini. Ubah tanda centang ini ke bawah, yaitu di tulisan anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Diklik satu kali. Nah, sudah berubah tulisannya dari yang restrict tadi atau dibatasi menjadi anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Di sebelah kanan ini sudah default bawaan dari pengaturan, tidak usah diotak-atik, cuman kita otak-atik saja di sini tadi. Kita ubah centang ini dari atas ke bawah, yaitu dari yang dibatasi atau restrict menjadi anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Jika sudah,
klik tombol sebelah kiri, copy link, atau kalau dalam bahasa Indonesianya salin link. Klik satu kali saja sampai muncul tulisan link copied atau link disalin. Oke, jika sudah, pastikan udah diklik satu kali di salin link, setelah itu diklik selesai atau done. Nah, kembali lagi ke halaman atau jendela atau window formulir lapor diri. Nah, klik di sini lalu disalin ulang atau dipastekan. Nah, seperti ini. Dipastekan dan dipastikan pengaturannya tadi sudah anyone with the link atau siapapun yang memiliki link, agar kami panitia PPG LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram bisa mengakses berkas Bapak Ibu yang berjumlah 15 tadi sekiranya di masing-masing isian yang ada di atas ini ternyata ada yang error, sehingga tinggal kami cari di Google Drive yang sudah Bapak Ibu sediakan, dan hanya panitia PPG LPTK Umat saja yang bisa mengakses dokumen Bapak Ibu. Kami jamin ini dirahasiakan. Jika sudah, nanti dipastikan lagi dari atas tidak ada lagi tulisan warna biru add file atau tambah file di masing-masing isian. Nah, jika sudah dipastikan juga untuk linknya, Bapak Ibu silakan klik submit atau kirim sebagai tahap akhir untuk lapor diri ke LPTK. Oke, kita klik submit atau kirim. Setelah Bapak Ibu klik submit atau kirim, nanti akan ada muncul tampilan pengumuman bergabung di grup WhatsApp resmi LPTK. Nah, seperti ini. Untuk tampilan ini nanti silakan Bapak Ibu jangan ditutup dulu. Oke, nanti harap dipastikan di jendela satunya Bapak Ibu sudah login WhatsApp website. Oke, saya ulangi. Jika sudah diklik submit atau kirim akan muncul tampilan seperti ini, informasi bergabung di grup WhatsApp. Pastikan di jendela sebelahnya Bapak Ibu sudah login terlebih dahulu di WhatsApp web seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu scan barcode ini dari web WhatsApp masing-masing sehingga nanti ini terbuka untuk WhatsApp Bapak Ibu. Setelah itu dipastikan jika ini sudah masuk ke WhatsApp websitenya, Bapak Ibu bisa mengklik masing-masing link yang ada di sini. Kami sudah sediakan 3 link grup. Nah, kenapa 3 link grup yang kami sediakan? Mengingat satu grup WA atau WhatsApp itu hanya mampu menampung 1000 jumlah anggota atau member atau peserta. Mengingat untuk jumlah total keseluruhan PPG di LPTK Umat untuk PPG guru tertentu itu lebih dari 2000-an, sehingga di sini ada 3 link dan harap dibaca untuk ketentuannya. Link 1 ini hanya khusus bagi yang PGSD. Link 2 bagi PGSD dan bidang studi yang lainnya. Link 3 bagi PGSD dan link bidang studi yang lainnya. Jadi sesuai dengan catatan di bawah, bagi bidang studi PGSD mengingat karena merupakan peserta terbanyak itu bisa bergabung di link 1, link 2 atau link 3. Tapi utamakan dulu bergabung di link 1. Kalau untuk yang sudah tidak bisa bergabung lagi karena sudah penuh sesuai dengan narasi di bawah, jika link 1 sudah penuh silakan klik link 2 bagian bidang studi PGSD, dan berlaku sama jika di link kedua sudah penuh silakan klik link ketiga, dan itu pula berlaku bagi yang non PGSD misalkan Pancasila, Bahasa Indonesia, Sejarah Geografi. Jika link yang nomor 2 ini sudah penuh silahkan klik link nomor 3. Jadi jangan sampai salah bergabung grup. Cek bidang studinya terlebih dahulu. Kalau PGSD utamakan klik nomor 1, link 1 dulu. Jika sudah penuh klik link 2, jika sudah penuh klik link 3. Bagi non PGSD silahkan utamakan klik link kedua terlebih dahulu. Jika sudah penuh di link kedua barulah ke link ketiga. Oke. Jika Bapak Ibu sudah klik linknya, nanti ini setelah diklik
jendela ini akan tertutup sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengakses lagi narasi yang tertulis di sini. Jadi tampilan ini hanya muncul satu kali setelah Bapak Ibu klik submit atau kirim formulir tadi. Oleh karena itu, kalau misalkan setelah Bapak Ibu klik linknya ternyata gagal bergabung dan tidak bisa kita akses lagi, ini harus isi ulang kembali formulir lapor diri, maka caranya adalah ini kita copy paste saja. Ini di blok semua, satu klik kanan copy. Bapak Ibu silakan buka Microsoft Office-nya di laptop atau komputer. Ini sediakan satu lembar Microsoft Office-nya, dipastekan di sini. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu copy saja link yang ada di sini di browser Bapak Ibu seperti ini. Lalu di enter. Nah, ini. Jadi kalau misalkan saat klik join chat dan WhatsApp web di sini sudah terbuka, namun ternyata error, Bapak Ibu bisa ulang lagi dengan cara copy ulang file dari lembar Office Word tadi. Jangan lupa ini disimpan supaya nanti kalau sudah kita tutup itu bisa kita buka lagi. Oke. Jadi seperti itu untuk yang saya sarankan terkait dengan link yang muncul di tahapan akhir setelah submit lapor diri tadi. Oke, nanti setelah Bapak Ibu memastikan sudah kirim submit lapor diri, lalu sudah berhasil untuk bergabung di grup, itu tim admin akan merekap lapor diri Bapak Ibu bagi yang sudah masuk ataupun diterima. Ada secara berkala nanti kami update di grup WhatsApp atau WA di mana Bapak Ibu bergabung, itu akan diupdate sehingga nanti bisa dilacak kembali siapa yang belum mengirim berkasnya, atau mungkin bagi yang sudah mengirim tetapi tidak muncul nama, maka nanti akan diminta mengirim ulang atau mengisi ulang formulir tadi. Itulah mengapa tadi sebelumnya diminta di persyaratan itu dituliskan untuk lapor diri minimal 2 kali pengisian, ataupun lebih pun juga tidak apa-apa untuk memastikan berkas Bapak Ibu itu berhasil kami terima. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial lapor diri ke LPTK Umat. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.